Shape to bisnis pada bisnis intelijen atau BI untuk dashboard interaktif skala bisnis. Yang terakhir ada menggunakan program statik dalam dan kebutuhan benar. Selanjutnya infrastruktur dan fondasinya yaitu masuk dan komersil. Ini adalah wajib bagi setiap analisis data meskipun terlihat sederhana. Alat ini sangat kuat untuk melakukan pembersihan data awal, rumus, kolaps, seperti pivot, indeks match, hingga meringkas data secara cepat menggunakan data. Ini SQL, bahasa integrasi data. SQL atau Structured Query Language. SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database relasional. Ketika kita bekerja dengan jutaan baris yang disimpan di server, kita menggunakan SQL untuk mengambil, memfilter, dan menggabungkan data secara ideal. Ini adalah kelasnya Power BI. Masuk ke ranah Legend, kita punya Microsoft Power BI. Ini sangat populer karena sangat integrasi dengan ekosistem Microsoft lainnya seperti Excel. Kemudian kita membuat dashboard interaktif secara real-time yang dapat dibagikan dengan mudah ke seluruh sudut. Selanjutnya itu ada tabel visualisasi pertama. Selain itu ada tabel awal sangat terkenal dengan kemampuan visualisasi yang sangat hebat dan intuitif menggunakan sistem backend. Ini sangat kuat dengan menangani analisis dan mempermudah visualisasi yang berbeda secara bersama. Dan itu ada kaitan dan lanjut terkenal karena sebagai guna yang memiliki pustaka kode seperti Pandas dan Skip Learning yang terdapat dirancang khusus untuk para kawan untuk kebutuhan analisis teknik murni dan visualisasi data. Jadi perbandingan Power BI versus tabel awal. Pertanyaan kami jika perusahaan mencari solusi ekonomis bisa dipelajari dan integral dengan Windows, maka Power BI adalah jawabannya. Namun jika prioritas utama adalah keindahan visualisasi tingkat lanjut, maka dataset yang sangat kompleks dan TPAU menjadi investasi yang sangat layak meskipun lebih premium. Big data dan cloud analysis. Cara big data saat ini biasa terkadang tidak lagi sanggup mengolah data yang sungguh besar. Karena itu, kita memanfaatkan teknologi seperti Apache untuk memproses data terdistribusi. Snowflake sebagai data warehouse berbasis cloud serta lainnya dibantu dari Google Cloud Platform. Ini data analitik ini ada grafiknya. Lihat ke masa depan, tren analitik data kini semakin bergeser ke arah kecerdasan buatan atau AI. Dan hadirnya output analitik dan generatif AI, penggunaan non-teknis sekalipun ini bisa melakukan analisis data hanya dengan mengetik pertanyaan menggunakan bahasa manusia sehari. Jadi kesimpulannya itu, tiap alat analitik memiliki peran dan keunggulan masing-masing. Memilih alat yang tepat sangat tergantung pada skala data dan kebutuhan bisnis yang dihadapi. Selanjutnya kita ke sesi database menggunakan Google Colab. Mengambil dataset langsung dari Google, melakukan processing data, membangun model database, sampai mengukur performanya menggunakan matriks evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan visualisasi confusion matrix. Oke, pertama kita buka Google Colab. Kita perlu menginstal Kaggle API terlebih dahulu agar bisa download dataset langsung ketika perintahnya. Ini pertama kita buka Kaggle. Ini ada Kaggle. Buka menu setting. Klik yang API token. Ini ada generate new token. Kita tulis Google JSON.
Ini pencet ke generate. Dia akan otomatis terunduh ke komputer. Nah, kalau belum ada di dokumennya, pencet dulu create regency APK. Kita balik lagi ke Google Lab. Google Colab. Ini akan mengunggah, ini saya menggunakan Google Colab dari Google Drive. Ke Colabnya. Kita play. Kalau di sini sudah ada tulisan ini, maka akan tersimpan di dokumen. Ini saya pakai file yang sudah saya download sebelumnya. Nah, ini artinya sudah ke download atau sudah berhasil. Oke, selanjutnya itu konfigurasi Kaggle. Ini mencet kode lagi, ini mencet play. Nah, kalau udah ada checklist berarti itu berhasil. Di sini kita akan download datasetnya. Lihat kode lagi. Nah, di sini artinya sudah ke download datasetnya. Selanjutnya, start kode lagi. Nah, ini artinya sudah berhasil. Selanjutnya, ke input library. Olah data kita wajib mengimport library yang dibutuhkan. Kita pakai Pandas dan NAPI untuk memanipulasi data, Matplotlib, Matplotlib dan Seaborn untuk memvisualisasi, serta Skimlet untuk kebutuhan machine learning dan evaluasinya. Ini mencet kode lagi, let's play. Ini sudah berhasil. Ini adalah membaca dataset menggunakan Pandas dengan fungsi readJPC dan seperti kode lagi. Nah, artinya kita punya 918 baris data dan 12 atribut atau kolom. Selanjutnya, informasi dataset. Kita cek informasi detail dataset. Untuk melihat tipe data, lalu kita cek nilai yang hilang atau missing value. Informasi dataset.
Nah, di sini hasilnya semua 0. Artinya data kita bersih dan tidak ada missing value. Check missing value. Cek kode. Nah, di sini 0, berarti hasilnya 0 dan tidak ada missing value-nya. Kita ada mengubah data kategorikal menjadi numerik. Kita gunakan membutuhkan input numerik. Kita harus mengubah data yang bertipe objek atau kategorikal menjadi angka. Sudah berhasil. Selanjutnya Anda menentukan fitur dan target. Target kita adalah apakah pasien terkena penyakit jantung atau tidak. Misalnya semua kolom fitur kita simpan di variabel X dengan menggunakan dot object. Ya, itu membagi data training dan testing. Kita bagi data menjadi data training dan testing. Kita di sini menggunakan proporsi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Selanjutnya, saat membangun modul, kita panggil kelas Gaussian ini. Lalu kita latih model tersebut menggunakan data training dengan fungsi if buka kurung tutup kurung. Setelah modelnya pintar, kita suruh modelnya melakukan prediksi pada data testing. Set and me. Gunakan kita menghitung akuransi. Kita dapat nilai akuransi sekitar 0,85. Data berhasil diklasifikasi dengan benar oleh model naive Bayes. Kasih dengan benar oleh model naive Bayes, hasilnya cukup bagus. Classification report. Lihat performa dengan detail. Selamat mencoba, semoga sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.